Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Elvin. Nama saya Alfia Nur Fairuz. Nah, selamat datang pada video pembelajaran analisa real. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam sistem bilangan real, yaitu sifat kelengkapan bilangan real. Materi ini menjadi dasar penting dalam analisa real karena menjelaskan mengapa himpunan bilangan real berbeda dengan himpunan bilangan rasional, terutama dalam menjamin keberadaan batas, supremum, dan infimum. Dalam pembelajaran ini, kita juga mempelajari aksioma kelengkapan, sifat Archimedian, supremum, dan infimum, hingga kepadatan bilangan rasional dan irasional pada garis bilangan real. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya agar kalian dapat memahami bagaimana struktur bilangan real dibangun secara lengkap dan kontinu tanpa celah. Sifat kelengkapan ini akan membedakan dengan jelas antara bilangan real dengan bilangan rasional. Sistem bilangan rasional memenuhi aksioma lapangan dan aksioma urutan, sehingga sistem bilangan rasional merupakan lapangan terurut. Tetapi kita tahu bahwa akar 2 tidak dapat dinyatakan ke dalam bilangan rasional. Pada pembahasan ini akan ditunjukkan bahwa bilangan real tidak sama dengan bilangan rasional dengan menunjukkan bahwa akar 2 adalah bilangan real, sehingga perlu suatu aksioma tambahan untuk menggambarkan karakteristik sistem bilangan real. Aksioma itu adalah aksioma kelengkapan, atau biasa disebut dengan sifat kelengkapan. Dengan demikian, bilangan real dikatakan sebagai lapangan terurut yang lengkap. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu aksioma kelengkapan real. Di dalamnya terdapat definisi batas atas dan batas bawah, definisi himpunan terbatas, definisi supremum dan infimum, lemma ketunggalan supremum dan infimum, lemma supremum, dan definisi maksimum serta minimum. Definisi batas atas dan batas bawah. Misalkan H adalah sebuah himpunan bagian tak kosong dari bilangan real. Yang pertama, sebuah bilangan A, elemen bilangan real, dikatakan batas atas H apabila X kurang dari atau sama dengan A untuk semua X elemen H. Yang kedua, sebuah bilangan B, elemen bilangan real, dikatakan batas bawah H apabila X lebih dari atau sama dengan B untuk semua X elemen H. Berdasarkan definisi di atas, jika A merupakan batas atas H, maka semua bilangan yang lebih besar daripada A juga merupakan batas atas dari H. Demikian juga, jika B merupakan batas bawah H, maka semua bilangan yang lebih kecil daripada B juga merupakan batas bawah dari H. Selanjutnya ada definisi himpunan terbatas. Misalkan H adalah sebuah himpunan bagian tak kosong dari bilangan real, maka himpunan H dikatakan terbatas di atas apabila H memiliki batas atas. Yang kedua, himpunan H dikatakan terbatas di bawah apabila H memiliki batas bawah. Dan yang ketiga, himpunan H dikatakan terbatas apabila H memiliki batas atas dan batas bawah. Contoh himpunan terbatas. Yang pertama, himpunan L sama dengan X elemen real di mana X kurang dari 9 adalah himpunan terbatas di atas. Bilangan 9 dan sembarang bilangan yang lebih besar dari 9 merupakan batas atas L. Yang kedua, himpunan M sama dengan X elemen real di mana X lebih dari 12 adalah himpunan terbatas di bawah. Bilangan 12 dan sembarang bilangan yang lebih kecil dari 12 merupakan batas bawah M. Yang ketiga, himpunan N sama dengan X elemen real, di mana X lebih dari min 3 dan X kurang dari atau sama dengan 2 adalah himpunan terbatas. Artinya, terbatas di bawah dan terbatas di atas. Bilangan min 3 dan sembarang bilangan yang lebih kecil dari min 3 merupakan batas bawah N. Sedangkan bilangan 2 dan sembarang bilangan yang lebih besar dari 2 merupakan batas atas N. Selanjutnya adalah definisi supremum dan infimum. Misalkan, H adalah sebuah himpunan bagian tak kosong dari bilangan real. Yang pertama, sebuah bilangan U, elemen bilangan real, akan dikatakan supremum atau batas atas terkecil H apabila U adalah batas atas H, dan jika W batas atas H, maka W lebih dari atau sama dengan U. Yang kedua, sebuah bilangan V, elemen real, akan dikatakan infimum atau batas bawah terbesar H apabila V adalah batas bawah H, dan jika W batas bawah H, maka W kurang dari atau sama dengan V. Nah, untuk selanjutnya, supremum H dapat dinyatakan sub H, dan infimum H dapat dinyatakan inf H. Lalu ada lemma ketunggalan supremum dan infimum.
Misalkan H adalah sebuah himpunan bagian tak kosong dari bilangan real. Nah, yang pertama, jika H mempunyai supremum, maka sub H adalah tunggal. Yang kedua, jika H mempunyai infimum, maka inf H adalah tunggal. Bukti yang pertama, misalkan U dan V adalah supremum dari H. Karena U dan V adalah batas atas dari H dan U sama dengan sub H, diperoleh U kurang dari atau sama dengan V. Sebaliknya, karena V sama dengan sub H, diperoleh V kurang dari atau sama dengan U. Akibatnya U sama dengan V. Bukti yang kedua, misalkan U dan V adalah infimum dari H. Karena U dan V adalah batas bawah dari H dan U sama dengan inf H, diperoleh U lebih dari atau sama dengan V. Sebaliknya, karena V sama dengan inf H, diperoleh V lebih dari atau sama dengan U. Akibatnya, U sama dengan V. Setiap himpunan bagian dari H belum tentu mempunyai supremum dan infimum, karena sebuah himpunan bagian H mempunyai supremum apabila mempunyai batas atas, dan akan mempunyai infimum apabila mempunyai batas bawah. Sedangkan terdapat 4 kemungkinan sebuah himpunan bagian dari H dihubungkan dengan batas atas dan batas bawah, yaitu yang pertama, mempunyai batas atas dan batas bawah, yang kedua, mempunyai batas atas tetapi tidak mempunyai batas bawah, yang ketiga, mempunyai batas bawah tetapi tidak mempunyai batas atas, dan yang keempat, tidak mempunyai batas atas dan tidak mempunyai batas bawah. Oleh karena itu, terdapat 4 kemungkinan pula apabila dihubungkan dengan supremum dan infimum, yaitu yang pertama mempunyai supremum dan infimum, yang kedua mempunyai supremum tetapi tidak mempunyai infimum, yang ketiga mempunyai infimum tetapi tidak mempunyai supremum, dan yang keempat tidak mempunyai supremum dan tidak mempunyai infimum. Selanjutnya, di sini ada lemma supremum. Misalkan, H adalah sebuah himpunan yang memiliki batas atas di bilangan real. Bilangan U sama dengan supremum H jika dan hanya jika untuk sembarang epsilon lebih dari 0 terdapat H sub epsilon elemen H sehingga U dikurang epsilon kurang dari H sub epsilon. Untuk membuktikan lemma supremum di atas, harus ditunjukkan dua arah. Yang pertama untuk arah maju. Misalkan, U sama dengan supremum H dan epsilon lebih dari 0. Karena U dikurang epsilon kurang dari U, berarti U dikurang epsilon bukan batas atas H. Akibatnya, terdapat suatu H sub epsilon anggota H, sehingga U dikurang epsilon kurang dari H sub epsilon. Adapun untuk arah mundur, misalkan U batas atas H sedemikian sehingga untuk sembarang epsilon lebih dari 0 terdapat H sub epsilon anggota H sehingga U dikurang epsilon kurang dari H sub epsilon. Jika V kurang dari U, maka epsilon sama dengan U dikurang V lebih dari 0, karena itu ada H sub epsilon anggota H sehingga U dikurang epsilon kurang dari H sub epsilon. Padahal U dikurang epsilon sama dengan V, berarti V bukan batas atas H. Karena V merupakan sembarang bilangan yang kurang dari U, sehingga dapat disimpulkan bahwa U adalah batas atas terkecil, dengan kata lain U sama dengan supremum H. Contoh supremum dan infimum. Yang pertama, himpunan P sama dengan X elemen bilangan real, di mana X kurang dari 8 tidak memiliki infimum dan 8 adalah supremumnya. Nah, himpunan P berisi semua bilangan real yang lebih kecil dari 8. Bilangan 8 merupakan supremum karena semua anggota P lebih kecil dari 8 dan tidak ada batas atas yang lebih kecil dari 8. Himpunan ini tidak memiliki infimum karena anggotanya dapat bernilai sekecil apapun sehingga tidak ada batas bawahnya. Yang kedua, himpunan Q sama dengan X elemen real, di mana X lebih dari 6, tidak memiliki supremum dan 6 adalah infimumnya. Himpunan Q berisi semua bilangan real yang lebih besar dari 6. Bilangan 6 merupakan infimum karena semua anggota Q lebih besar dari 6 dan tidak ada batas bawah yang lebih besar dari 6. Himpunan ini tidak memiliki supremum karena anggotanya dapat bernilai sebesar apapun.
Contoh yang ketiga adalah himpunan R sama dengan X elemen bilangan real, di mana X lebih dari min 2 dan X kurang dari atau sama dengan 5 memiliki supremum 5 dan infimum min 2. Himpunan R memiliki supremum 5 karena semua anggotanya tidak melebihi 5 dan 5 termasuk anggota himpunan. Infimumnya adalah min 2 karena semua anggota lebih besar dari min 2 dan nilai-nilainya dapat mendekati min 2 sedekat mungkin. Contoh yang keempat, himpunan S sama dengan X elemen bilangan real, di mana X kurang dari 3 atau X lebih dari 10, tidak memiliki supremum maupun infimum. Himpunan S tidak memiliki supremum karena memuat bilangan yang semakin besar tanpa batas. Himpunan ini juga tidak memiliki infimum karena memuat bilangan yang semakin kecil tanpa batas. Oleh karena itu, S tidak memiliki supremum maupun infimum. Sekarang kita masuk ke definisi maksimum dan minimum. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa supremum dan infimum suatu himpunan tidak harus merupakan anggota himpunan tersebut. Apabila suatu himpunan H memiliki supremum dan berlaku supremum H sama dengan M besar elemen H, maka M besar merupakan anggota terbesar dalam himpunan H. Dalam hal ini, M besar disebut sebagai maksimum himpunan H dan dinotasikan dengan M besar sama dengan maks H. Demikian pula, jika himpunan H memiliki infimum dan berlaku infimum H sama dengan M kecil adalah elemen H, maka M kecil merupakan anggota terkecil dalam himpunan H. Dalam hal ini, M kecil disebut sebagai minimum himpunan H dan dinotasikan dengan M kecil sama dengan min H. Contoh maksimum dan minimum. Yang pertama, himpunan A dengan anggota 6, 7, 8 mempunyai maksimum 8 dan minimum 6. Contoh yang kedua, himpunan B sama dengan X elemen bilangan real, di mana X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari 9 mempunyai minimum 0 tetapi tidak mempunyai maksimum. Di sini, 9 sama dengan supremum B, tetapi 9 bukan anggota B, jadi 9 bukan maksimum B. Contoh yang ketiga, himpunan C sama dengan X elemen bilangan real, di mana X lebih dari 0, tak mempunyai maksimum maupun minimum. Oke, selanjutnya yaitu mengenai sifat aksioma kelengkapan. Yang akan dibahas itu ada 5 poin. Yang pertama itu ada teorema sifat infimum, yang kedua itu ada lemma sifat supremum, yang ketiga itu ada teorema sifat Archimedean, yang keempat ada lemma 1 yaitu akibat sifat Archimedean, yang kelima yaitu ada lemma 2 akibat sifat Archimedean. Sifat aksioma kelengkapan pada bilangan real menyatakan bahwa setiap himpunan tak kosong di bilangan real yang terbatas atas mempunyai supremum atau batas atas terkecil. Dengan kata lain, bilangan real atau lengkap karena tidak ada celah pada garis bilangan yang membuat batas atas terkecil gagal. Nah, aksio kelengkapan menyatakan bahwa jika ada suatu himpunan tak kosong, S anggota R dan S terbatas atas, maka S pasti memiliki supremum batas atas terkecil di dalam R. Nah, terdapat supremum S elemen dari bilangan real. Selanjutnya itu ada teorema sifat infimum. Nah, definisinya yaitu misalkan S adalah anggota dari R. Nah, S tidak sama dengan 0 dan S itu terbatas di bawah. Nah, jika infimum S sama dengan M, maka infimum S aksen sama dengan min M. Dengan X aksen sama dengan himpunan negatif S kecil, di mana S kecil anggota dari S besar. Nah, pertama itu himpunan S itu di sebelah kanan 0. Jadi, gambar koordinatnya seperti ini. Jadi, batas bawah S, infimum S sama dengan M. Jadi, kurvanya itu ke positif karena infimum S sama dengan M positif juga. Nah, nomor 2 itu himpunan X aksen di sebelah kiri 0. Karena dia aksen, jadi nilainya itu bernilai negatif. Jadi, koordinatnya itu di sebelah koordinat negatif. Nah, himpunan S ini di sebelah kanan 0 dicerminkan terhadap 0 menjadi S aksen di sebelah kiri 0.
terdapat positif berubah menjadi negatif, yaitu S kecil berubah menjadi min S. Lemma sifat suprimum. Nah, lemma sifat suprimum itu terdapat dari dua lemma. Yang lemma pertama itu sub buka kurung A plus S tutup kurung sama dengan A plus suprimum S. Nah, definisi suprimumnya itu U sama dengan suprimum S menjadi S kecil kurang dari sama dengan U. Nah, untuk setiap S kecil, elemen dari S besar. Nah, setelah ditambahkan dengan A, untuk sebarang A elemen R, jadinya S plus A kurang dari sama dengan U plus A. Nah, untuk setiap S, elemen dari S. Nah, maknanya semua elemen dan suprimum bergeser ke kanan sejauh A. Maka suprimum baru adalah U plus A. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, awalnya itu S plus A dulu. Nah, karena suprimum itu bergeser ke kanan sejauh A, menjadi koordinatnya itu menjadi A plus S menjadi titik itunya U plus A. Jadi ditambah U plus A. Jadi kesimpulannya itu suprimum buka kurung A plus S sama dengan U plus A sama dengan A plus suprimum S. Nah, lemma yang kedua itu jika A lebih dari 0, maka suprimum AS sama dengan A dikali suprimum S. Nah, definisi suprimumnya itu U sama dengan suprimum S menjadi S kecil kurang dari sama dengan U. Nah, untuk setiap S kecil, elemen dari S besar. Nah, kalau yang lemma kedua ini dikalikan dengan A lebih besar dari 0. Nah, jadinya S plus A lebih kecil dari U plus A untuk setiap S elemen S besar. Nah, maknanya itu sebuah elemen dan suprimum dikalikan dengan A lebih dari 0, maka suprimum baru adalah A dikali U. Nah, kesimpulannya itu suprimum AS sama dengan AU sama dengan A dikali suprimum S. Nah, untuk A lebih dari 0. Selanjutnya yaitu membahas tentang teorema sifat Archimedian. Nah, pernyataannya itu jika X elemen dari rasional, maka terdapat NX elemen dari N besar atau natural. Nah, sedemikian sehingga X kurang dari NX. Nah, buktinya itu yang pertama itu misalkan X elemen R. Nah, andaikan tidak ada N elemen R sedemikian hingga X lebih kecil dari N. Dengan kata lain, X per N kurang dari sama dengan 1 dengan setiap N elemen N besar atau natural. Nah, yang kedua itu akibatnya X merupakan batas atas natural karena N besar itu atau natural itu terbatas di atas. Berdasarkan aksioma kelengkapan N besar memiliki suprimum. Jadi dituliskan U sama dengan suprimum N besar. Yang ketiga itu maka U dikurang 1 bukan suprimum, sehingga terdapat K elemen dari N besar sedemikian hingga U min 1 kurang dari K. Nah, yang keempat itu karena U kurang dari K plus 1 dan K plus 1 elemen dari N, maka U bukan batas atas N. Nah, yang kelima itu hal yang bertentangan dengan N besar terdapat di atas, jadi harus ada NX elemen dari N besar sedemikian sehingga X kurang dari NX. Nah, ini terbukti. Contohnya ada dalam si grafik ini. Yang pertama itu kan andaikan X per N kurang dari 1 untuk semua N elemen N besar. Nah, setara dengan X kurang dari N untuk semua N. Jadi grafiknya seperti ini. Terus yang kedua itu si X itu berada di kanan semua bilangan asli. Terus yang kedua itu X adalah batas atas N besar dan U sama dengan suprimum N. Terus yang ketiga itu ada K elemen dari N besar sehingga U min 1 kurang dari K. Jadi U-nya ada di antara K min 1 sama K plus 1. Nah, yang keempat itu tuh
Yang keempat itu karena U kurang dari K plus 1 dan K plus 1 elemen N karena U bukan batas atas N. Ada bilangan asli K plus 1 yang lebih besar dari U. Nah, kontradiksinya maka asumsinya salah. Jadi ada NX elemen N sehingga X lebih kecil dari NX. Nah, intuisinya itu beberapa pun X tetap, kita dapat mengalihkan X dengan bilangan asli yang cukup besar sehingga hasilnya lebih besar dari X. Seperti itu. Selanjutnya ada lemma 1 yaitu akibat sifat Archimedian. Nah, pernyataan lemmanya itu jika X bilangan real positif, maka terdapat N elemen dari N besar, sehingga 0 kurang dari 1 per N kurang dari X. Nah, intuisinya karena X lebih besar dari 0, kita dapat mengambilnya bilangan asli N cukup besar sehingga menjadi lebih kecil dari X, tetapi tetap positif. Nah, kurvanya seperti ini. Jadi, si 0 itu tetap positif, terus seterusnya itu semakin besarnya N sama dengan 1 per N semakin kecil. Jadi, X-nya itu lebih besar dari 1 per N. Nah, buktinya itu, yang pertama itu misalkan X lebih besar dari 0, maka 1 per X lebih besar juga dari 0. Karena X lebih besar dari 0, kebalikannya jadi 1 per X itu juga positif. Nah, yang kedua itu berdasarkan sifat Archimedian tadi, jika Y lebih besar dari 0, maka terdapat N elemen dari N besar, sehingga NY lebih besar dari 1. Nah, ambil Y sama dengan 1 per X. Nah, itu lebih besar dari 0. Maka terdapat N elemen N besar sehingga N dikali 1 per X lebih besar dari 1. Yang ketiga itu, dari N dikali 1 per X lebih besar dari 1, kalikan kedua ruasnya dengan X per N lebih besar daripada 0. Nah, diperoleh 1 per X lebih kecil daripada N. Nah, yang keempat itu, ambil kebalikannya, karena semuanya positif, diperoleh 0 lebih kecil daripada 1 per N lebih kecil dari X. Nah, untuk suatu N elemen dari N besar. Nah, maka lemmanya itu untuk setiap bilangan real positif X selalu ada pecahan 1 per N yang lebih kecil dari X tetapi tetap positif. Nah, yang kedua itu semakin besar N, nilai 1 per N semakin kecil dan dapat dibuat sekecil apapun mendekati 0. Nah, kesimpulannya itu jadinya untuk setiap X lebih besar dari 0, terdapat N elemen dari N besar sehingga 0 kurang dari 1 per N kurang dari X. Selanjutnya itu ada lemma 2 akibat sifat Archimedian. Nah, pernyataan lemmanya itu jika Y dan Z dua bilangan real positif, maka yang pertama itu terdapat N elemen dari N besar sehingga Z lebih kecil dari NY. Nah, yang kedua itu terdapat N elemen dari N besar sehingga N-1 kurang dari sama dengan Z kurang dari N. Nah, bukti yang pertama itu diketahui bahwa Y lebih dari 0 dan Z lebih dari 0 juga. Nah, karena Y positif, kita dapat mendefinisikan sebuah bilangan real baru. Katakanlah bahwa X sama dengan Z per Y. Nah, selanjutnya karena X itu elemen dari R besar atau bilangan real, kita bisa menerapkan sifat Archimediannya langsung pada bilangan X ini. Nah, berdasarkan sifat Archimediannya, pasti terdapat bilangan asli N elemen dari N besar. Sedemikian sehingga X kurang dari N menjadi Z per Y kurang dari N. Nah, karena Y itu lebih besar dari 0, kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan Y tanpa mengubah arah tanda pertidaksamaan, sama dengan Z kurang dari NY. Nah, kesimpulan dari pernyataan yang pertama itu terbukti bahwa terdapat N elemen dari N besar sehingga Z lebih kecil dari NY. Nah, bukti yang keduanya itu berdasarkan sebuah himpunan S yang berisi bilangan-bilangan asli yang lebih besar dari Z. Nah, jadinya himpunan S yang anggotanya adalah M elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga Z kurang dari N.
Nah, berdasarkan sifat Archimediannya, untuk Z elemen R pasti ada bilangan asli yang lebih besar dari Z. Jadinya S tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan himpunan 0. Nah, karena S adalah himpunan bagian dari bilangan asli N dan S tidak kosong, maka S pasti memiliki elemen terkecil. Katakanlah elemen terkecil itu adalah N. Jadi N elemen dari S. Karena N elemen dari S, maka berdasarkan definisi himpunan S, berlaku Z kurang dari N. Karena N adalah elemen terkecil dari S, maka bilangan asli yang lebih kecil dari N yaitu N-1. Tidak boleh ada yang di dalam himpunan S. Karena N-1 tidak dengan elemen S, maka N-1 tidak memenuhi syarat keanggotaan S. Artinya N-1 tidak boleh lebih besar dari Z. Jadinya N-1 kurang dari sama dengan Z. Nah, gabungkan kedua pertidaksamaan dari langkah 4 dan 6 tadi, jadinya ditemukan bahwa N-1 kurang dari sama dengan Z kurang dari N. Nah, kesimpulannya terbukti bahwa terdapat N elemen dari N besar atau natural sehingga N-1 kurang dari sama dengan Z kurang dari N. Nah, yang ketiga itu yaitu kerapatan bilangan rasional dalam R besar atau real. Nah, yang pertama itu yang akan dibahas itu teorema eksistensi bilangan irasional. Yang kedua itu ada teorema kepadatan himpunan bilangan rasional. Yang ketiga itu ada teorema kepadatan himpunan bilangan irasional. Nah, kerapatan bilangan rasional dalam R atau real adalah pada real terdapat bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bagaimana telah ditunjukkan bahwa akar 3 merupakan bilangan irasional. Pada lemma telah ditunjukkan bahwa di antara dua bilangan rasional terdapat bilangan rasional lainnya. Pada bagian ini akan ditunjukkan bahwa akar 3 merupakan bilangan real. Selain itu, juga akan diuraikan tentang sifat bilangan rasional, yaitu antara dua bilangan real yang berbeda selalu terdapat bilangan rasional di antara keduanya. Nah, selanjutnya sifat ini dikatakan sebagai sifat kepadatan atau himpunan bilangan rasional. Nah, aksioma menjamin eksistensi bilangan real dengan aksioma kelengkapan dapat ditunjukkan bahwa akar 3 merupakan bilangan real. Nah, bukti ini dapat digunakan untuk menunjukkan eksistensi bilangan irasional yang lainnya sebagai bilangan real. Nah, selanjutnya itu masuk ke teorema eksistensi bilangan irasional. Nah, pernyataannya itu terdapat bilangan real positif X sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 3. Nah, intuisinya itu kita mencari bilangan real positif yang kuadratnya sama dengan 3. Nah, bilangan ini terdapat di antara 1 dan 2. Karena 1 kuadrat kurang dari 3, kurang dari 2 kuadrat, jadinya kurvanya seperti ini. Jadi si akar 3-nya itu ada di tengah. Di antara 1 kuadrat sama dengan 1 sama 2 kuadrat sama dengan 4. Jadinya 1 kurang dari akar 3 kurang dari 2. Nah, langkah awalnya itu perhatikan himpunannya. Nah, S sama dengan elemen dari selanjutnya yaitu ada teorema kepadatan himpunan bilangan rasional. Pernyataannya itu, misalkan X dan Y bilangan real. Nah, jika X itu kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Nah, buktinya itu, untuk membuktikan teorema ini, kita menggunakan sifat Archimedes. Nah, pada bilangan real, yang pertama itu menentukan penyebutnya N. Karena X kurang dari Y, maka kita tahu bahwa Y min X lebih dari 0. Nah, berdasarkan sifat Archimedes, karena X min X lebih dari 0, maka terdapat bilangan asli N elemen dari N besar. Sedemikian sehingga 1 per N kurang dari Y min Z. Nah, jika kita kalikan kedua ruas dengan N, maka kita akan mendapatkan 1 kurang dari N buka kurung Y min X tutup kurung, yang dimana NX plus 1 kurang dari NY. Lalu yang kedua itu menentukan pembilang M.
Nah, sekarang mari kita lihat bahwa Nx berdasarkan akibat sifat Archimedes terdapat bilangan bulat M elemen dari N besar. Sedemikian sehingga M kurang 1 dan M mengapit Nx. Nah, lebih spesifiknya kita pilih M sebagai bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari Nx. Nah, jadinya M-1 kurang dari sama dengan Nx kurang dari M. Nah, dari pertidaksamaan di atas, kita fokus pada bagian Nx kurang dari M dan M kurang dari sama dengan Nx plus 1. Nah, yang ketiga itu menggabungkan pertidaksamaan gabungan hasil dari langkah 1 dan langkah 2. Nah, M itu kan tadi kurang dari sama dengan Nx plus 1 kurang dari Ny. Jadi kita memiliki rantai pertidaksamaannya itu yaitu Nx kurang dari M kurang dari Ny. Nah, kesimpulannya itu jika membagi seluruh ruang pertidaksamaan di atas dengan N, nah N-nya itu adalah bilangan asli dari tanda pertidaksamaan tidak berubah. Nah, kita mendapatkan Z X kurang dari M per N kurang dari Y. Selanjutnya yaitu ada teorema kepadatan himpunan bilangan rasional. Pernyataannya itu, misalkan X dan Y bilangan real. Nah, jika X itu kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional R, sedemikian sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Nah, buktinya itu, untuk membuktikan teorema ini, kita menggunakan sifat Archimedes. Nah, pada bilangan real, yang pertama itu menentukan penyebutnya N. Karena X kurang dari Y, maka kita tahu bahwa Y min X lebih dari 0. Nah, berdasarkan sifat Archimedes, karena X min X lebih dari 0, maka terdapat bilangan asli N elemen dari N besar. Sedemikian sehingga 1 per N kurang dari Y min Z. Nah, jika kita kalikan kedua ruas dengan N, maka kita akan mendapatkan 1 kurang dari N buka kurung Y min X tutup kurung, yang dimana Nx plus 1 kurang dari Ny. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu garis bilangan real. Dengan sifat kelengkapan, himpunan bilangan real dapat dipandang sebagai sebuah garis yang disebut dengan garis bilangan real. Sifat ini menjamin bahwa setiap titik pada garis tersebut merepresentasikan tepat satu bilangan real dan setiap bilangan real memiliki posisi pada garis tersebut. Dengan kata lain, tidak ada titik yang kosong maupun bilangan real yang tidak memiliki tempat pada garis bilangan. Sebagai perbandingan, himpunan bilangan rasional tidak memenuhi sifat kelengkapan. Jika bilangan rasional digambarkan sebagai garis bilangan, maka akan terdapat celah atau lubang pada garis tersebut. Misalnya, bilangan yang memenuhi persamaan X kuadrat sama dengan 2, yaitu akar 2, terletak di antara 1 dan 2, tetapi bukan merupakan bilangan rasional. Akibatnya, terdapat titik pada garis yang tidak dapat diwakili oleh anggota bilangan rasional. Sifat kelengkapan juga menjamin keberadaan berbagai bilangan real penting. Sebagai contoh, 1 merupakan bilangan real terkecil yang lebih besar daripada jumlah deret 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah sampai dengan 1 per 2 pangkat N, serta terdapat bilangan real pi yang menyatakan luas lingkaran berjari-jari 1 dan nilainya selalu lebih besar daripada luas segi N beraturan yang terletak di dalam lingkaran tersebut untuk setiap N elemen bilangan asli. Selain itu, sifat kelengkapan memastikan bahwa bilangan yang memiliki representasi desimal tak berhingga, baik yang berulang maupun tidak berulang, tetap termasuk dalam himpunan bilangan real. Nah, pembahasan kelima membahas tentang interval. Suatu himpunan disebut terbatas jika himpunan tersebut mempunyai batas bawah dan batas atas. Jika tidak demikian, maka himpunan itu disebut himpunan tak terbatas. Sifat urutan dari bilangan real menimbulkan suatu subhimpunan yang disebut interval. Suatu interval dapat dipandang sebagai himpunan titik-titik di garis real. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu interval terbatas. Jika A dan B adalah elemen bilangan real dan A kurang dari atau sama dengan B, maka yang pertama A, B dengan menggunakan kurung biasa sama dengan X elemen bilangan real di mana X lebih dari A dan X kurang dari B disebut sebagai interval terbuka.
Yang kedua, A, B dengan menggunakan kurung siku sama dengan X elemen bilangan real di mana X lebih dari atau sama dengan A dan X kurang dari atau sama dengan B disebut sebagai interval tertutup. Yang ketiga, A, B dengan kurung siku di A dan kurung biasa di B sama dengan X elemen bilangan real di mana X lebih dari atau sama dengan A dan X kurang dari B. Yang keempat, A, B dengan kurung biasa di A dan kurung siku di B sama dengan X elemen bilangan real di mana X lebih dari A dan kurang dari atau sama dengan B disebut interval setengah terbuka atau setengah tertutup. Dan yang kelima, A, dengan menggunakan kurung biasa adalah sama dengan himpunan kosong dan A, dengan menggunakan kurung siku sama dengan himpunan tunggal A yang merupakan singleton. Nah, untuk interval 1, 2, 3, dan 4, A dan B itu masing-masing disebut sebagai titik ujung interval dan keempat interval mempunyai panjang B dikurang A. Untuk interval 1, 2, 3, 4, dan 5 disebut sebagai interval terbatas. Nah, ternyata definisi tersebut dapat diilustrasikan secara geometris sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke bagian interval tak terbatas. Jika A elemen bilangan real, maka yang pertama A, tak hingga dengan menggunakan kurung biasa sama dengan X elemen bilangan real, di mana X lebih dari A dan X kurang dari tak hingga. Yang kedua, min tak hingga, A dengan menggunakan kurung biasa sama dengan X elemen bilangan real, di mana X lebih dari min tak hingga dan X kurang dari A disebut sebagai sina terbuka atau interval buka tak hingga. Yang ketiga, A, tak hingga dengan kurung siku di A dan kurung biasa di tak hingga sama dengan X elemen bilangan real di mana X lebih dari atau sama dengan A dan X kurang dari tak hingga. Yang keempat, min tak hingga, A dengan kurung biasa di min tak hingga dan kurung siku di A sama dengan X elemen bilangan real di mana X lebih dari min tak hingga dan X kurang dari atau sama dengan A disebut sebagai sinar tutup atau interval tutup tak hingga. Untuk interval 1, 2, 3, dan 4, A disebut titik ujung interval. Jika himpunan bilangan real disajikan dalam bentuk interval, maka dapat ditulis bilangan real sama dengan min tak hingga, tak hingga. Dalam hal ini tidak ada titik ujungnya. Untuk interval tak terbatas digunakan lambang min tak hingga dan tak hingga yang disepakati hanya sebagai notasi dan keduanya bukan anggota bilangan real. Nah, ternyata definisi tersebut dapat diilustrasikan juga secara geometris sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu tanda yang terdapat dalam aksioma kelengkapan. Yang pertama, A, B dengan menggunakan kurung siku menyatakan suatu himpunan yang terdiri dari A kurang dari atau sama dengan S dan B lebih dari atau sama dengan S, maka dapat dinyatakan S lebih dari atau sama dengan A dan S kurang dari atau sama dengan B. Contohnya, K sama dengan min 9,3 dengan menggunakan kurung siku, maka dapat kita asumsikan K sama dengan himpunan di mana S lebih dari atau sama dengan min 9 dan kurang dari atau sama dengan 3. Yang kedua, A, B dengan kurung biasa di A dan kurung siku di B menyatakan suatu himpunan yang terdiri dari A kurang dari S dan B lebih dari atau sama dengan S, maka dapat dinyatakan S lebih dari A dan S kurang dari atau sama dengan B. Contohnya, L sama dengan min 9,3 dengan kurung biasa di min 9 dan kurung siku di 3, maka dapat kita asumsikan L sama dengan himpunan di mana S lebih dari min 9 dan kurang dari atau sama dengan 3. Selanjutnya, A, B dengan kurung siku di A dan kurung biasa di B menyatakan suatu himpunan yang terdiri dari A kurang dari atau sama dengan S dan B lebih dari S, maka dapat dinyatakan S lebih dari atau sama dengan A dan S kurang dari B. Contohnya, M sama dengan min 9,3 dengan kurung siku di min 9 dan kurung biasa di 3, maka dapat kita asumsikan M sama dengan himpunan di mana S lebih dari atau sama dengan min 9 dan kurang dari 3.
Yang terakhir, A, B dengan kurung biasa menyatakan suatu himpunan yang terdiri dari A kurang dari S dan B lebih dari S, maka dapat dinyatakan S lebih dari A dan S kurang dari B. Contohnya, N sama dengan min 9,3 dengan kurung biasa, maka dapat kita asumsikan N sama dengan himpunan di mana S lebih dari min 9 dan kurang dari 3. Nah, kita telah mengupas tuntas bagaimana sifat kelengkapan menyempurnakan struktur bilangan real, menjamin eksistensi bilangan irasional, hingga memahami konsep interval dan kepadatan sistem bilangan. Tanpa adanya aksioma kelengkapan, garis bilangan real kita akan penuh dengan lubang kosong. Sifat inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi seluruh perkembangan ilmu kalkulus dan analisis matematika yang Anda pelajari hari ini. Sekian pembelajaran sifat kelengkapan bilangan real. Jika video ini membantu Anda memahami materi, silakan klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman sekelas kalian. Terima kasih telah belajar bersama kami. Sampai jumpa di materi analisa real berikutnya. Dadah!